survei dari Litbang Kompas yang diturunkan menjadi laporan utama kemarin merilis bahwa 70% lebih responden dari survei Litbang Kompas menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Seperti diketahui hingga kini publik belum mengetahui kemudian kemana arah dukungan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024 mendatang. Siapa yang akan didukungnya untuk menjadi penerus dari pembangunan di Indonesia, kira-kira begitu. Nah pertanyaannya, mampukah hasil kinerja Jokowi dari survei Litbang Kompas yang akan menjadi bahasan ini akan menjadi modal untuk mengendorse calon Presiden Republik Indonesia berikutnya? Kita akan segera bahas dengan sejumlah narasumber. Ada yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, diantaranya peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, juga Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira. Mas Wahyu, Mas Andreas, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, Selamat pagi Pak Andreas. Bayu. Ya. Satu lagi tamu agung kita juga akan hadir. Saya bilang begitu karena selalu berterima kasih kepada tamu-tamu saya yang hadir kalau datang di pagi hari untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada jubir dari PKS, Kang Pipin Sopian, masih on the way. Saya sudah siapkan kursi di samping saya, jadi kapanpun Kang Pipin nanti hadir, langsung akan bergabung bersama kita. Sedang on the way ke studio, mudah-mudahan sebentar lagi. Nah, sambil menunggu Kang Pipin, kita lanjut saja. Mas Wahyu, benar ya? Ini merupakan, ini dari hasil survei Litbang Kompas yang kontinu di beberapa waktu terakhir sampai yang terakhir ini, itu ada peningkatan dari kepuasan responden dari survei Litbang Kompas untuk kinerja dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Mas Wahyu, jelasnya seperti apa? Iya, survei Kompas ini kan survei berkala tiap 3 bulan. Yang terakhir kita gelar awal Mei kemarin memang ada peningkatan apresiasi terhadap kinerja pemerintah secara umum. Jadi 70,1% responden itu menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ya. Angka ini sebenarnya sedikit meningkat ya dibandingkan survei Januari kita yang pada saat survei Januari itu 69,3%. Tapi memang angkanya memang belum sepenuhnya kembali ke angka tertinggi yang pernah diraih pemerintahan Jokowi Ma'ruf di survei Januari 2022 setahun yang lalu. Berapa tuh waktu itu? Pada saat itu 73,9. Jadi relatif periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini di survei Kompas itu memang angka tertingginya di survei Januari 2022 di 73,9%. Ada kepuasan responden terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, terkait survei pada bulan Mei ini memang trennya memang menunjukkan arah meningkat gitu ya. Artinya survei itu kan sebenarnya studi persepsi gitu ya. Orang ketika ditanya persepsinya dalam 3 bulan terakhir, karena survei kita kan Januari terakhir, jadi kita menanyakan 3 bulan terakhir itu ada peristiwa apa saja yang sebenarnya mempengaruhi responden ya ketika mereka menjawab pertanyaan tentang kinerja pemerintah. Tentu banyak faktor yang terjadi di situ selama 3 bulan terakhir dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi hukum. Itulah yang kemudian blended, kemudian menjadi bahan bagi responden. Asupan informasi itulah yang mempengaruhi responden menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di survei. Jadi setidaknya kalau kita melihat apa yang terjadi 3 bulan ini, terakhir ini, satu dari sisi hukum mungkin penyelesaian kasus hukum yang mendapat perhatian publik itu relatif secara proses sudah dilalui gitu ya, dan hasilnya juga kelihatan. Dan kemudian secara ekonomi misalnya tidak ada gejolak berarti yang kemudian orang apalagi kemarin masa Lebaran, masa Idul Fitri, saya pikir pelaksanaan dan proses itu yang tidak menimbulkan gejolak berarti, terutama dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi politik memang proses 3 bulan terakhir ini kan masih banyak dipenuhi informasi oleh bagaimana partai politik melakukan proses negosiasi, komunikasi terkait upaya menjalin koalisi. Jadi peristiwa-peristiwa 3 bulan terakhir itu yang kemudian menjadi referensi bagi responden ketika mereka ditanya bagaimana kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah.
Ya, kenaikan ini bisa jadi karena memang faktor tidak adanya gejolak yang cukup berarti hmm, yang kemudian mempengaruhi responden untuk mempersepsikan mereka akan cenderung negatif terhadap ya. penilaian mereka terhadap kinerja Ya, pemerintah. jadi yang 3 bulan terakhir terekam kebetulan Ya, kemudian bisalah kita sebut tergambar dari survei Litbang benar. Kompas kali ini, begitu ya Ya, kira-kira. Tapi ada benar. catatan bahwa pernah tertinggi Januari Ya, 2022 sampai heeh, 73%. Itu belum ya, bounce back, belum ke sana lagi. belum. Heeh. Ya, jadi Bang Andreas sebenarnya kalau begitu ya PDI Perjuangan melihatnya ini apakah memang sudah memuaskan dan semua pemerintahan di seluruh dunia termasuk di Indonesia berharap di endingnya itu dengan kinerja-kinerja yang baik begitu. Hasil ini, Bang Andreas? Ya, tentu setiap pemerintahan tentu akan berupaya, ya artinya pemerintahan yang baik ya, artinya dalam hal ini apa yang kita lihat pada Pak Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin, Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan ini sampai pada kalau orang bilang ini saat terakhir nih, fase terakhir di dalam pemerintahan tahun ini adalah sampai tahun 2024 itu adalah tahun terakhir. hmm, Itu tetap ya kalau istilah anak-anak muda sekarang gaspol gitu, dalam arti ya, tetap bekerja dengan semangat. Nah, ini yang kemudian faktanya seperti yang tadi Mas Wahyu sampaikan gitu, bagian-bagian yang selama ini dianggap misalnya soalnya berkaitan dengan ekonomi dalam situasi lebaran, harga tetap stabil. Karena apa? Karena Presiden Jokowi ini tipe pemimpin yang memperhatikan sampai pada hal-hal yang detail gitu, hal-hal hmm, kemasyarakatan, hal-hal yang detail. Kita oke, kita perhatikan bahwa presiden tidak pernah tiap hari ini ada di Lampung, besok sudah ada lagi di Tokyo. Jadi memang bekerja dengan sangat serius gitu untuk untuk bangsa dan negara ini. Sehingga kalau surveinya tingkat kepuasannya tinggi, saya kira suatu hal yang wajar dari apa yang dikerjakan. Jadi kalau biasanya di akhir pemerintahan dari suatu pemerintahan apalagi yang sudah berjalan 2 periode, ada kecenderungan ya pemerintah itu agak agak ya menurun gitu karena memang mungkin sudah masa terakhir, ya, ya oke. apalagi yang harus dikejar gitu. Hmm. Yang orang bilang ya lemdak ya government gitu, dalam arti pemerintahan lemdak Jadi presiden atau cukup lemdak. puas ya Bang Andreas ya dengan pencapaian ini walaupun sekali lagi ini belum menyamai 73% pada Januari 2022. Apa akan Saya terus kira dikejar? angka angka 70 itu adalah angka yang tinggi ya, artinya dalam arti ya bisa saja akan naik lagi gitu, dalam arti bahwa Hmm, karena memang ini apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini yang kemudian dipotret oleh ya Litbang Kompas kan melakukan survei ini kan memotret apa yang dikerjakan oleh pemerintahan ya. Pak Jokowi gitu. Sehingga sebenarnya ini adalah realita yang ada gitu, realita yang ada di masyarakat. Kalau ada yang mengatakan Dalam bahwa artikel ini kemarin Bang Andreas, saya potong sedikit saja. Dalam artikel kemarin di Harian Kompas, beberapa pengamat mengatakan dalam kondisi ekonomi Indonesia, dalam situasi Indonesia yang betul ada pandemi, tetapi pasca pandemi itu sebetulnya cukup baik. Bola itu berputarnya baik buat Indonesia dalam kondisi ekonomi global sekalipun, harusnya bisa lebih dari 70%. Jadi ini masih akan mengarah ke sana menurut Bang Andreas? ya dalam arti bahwa kondisi-kondisi yang ada ini tentu pertama pandemi itu bisa diatasi oleh pemerintah Hmm, dari aspek kesehatannya. Nah, itu tentu kemudian juga memberikan suasana, memberikan atmosfer untuk ya kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dalam arti bahwa Indonesia bisa mengatasi, bisa melewati situasi pandemi kemarin dengan ya kalau mau boleh kita dengan nilai yang cenderung nilai plus di situ. Nah, dengan demikian ini adalah ya prakondisi untuk percepatan pembangunan
ya termasuk dalam hal ini pembangunan ekonomi tentunya. Ya, Dan ini adalah ya kemudian hal yang wajar kalau masyarakat melihat bahwa pemerintahan Pak Jokowi ya tingkat kepuasannya tinggi, masyarakat puas dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena semua orang juga tahu bahwa pandemi kemarin situasinya sulit gitu, seluruh dunia, ya, bukan hanya kita gitu. ya, Ada yang bisa mengatasi ini, tapi ada yang masih terjebak di dalam situasi pandemi kemarin, akibat-akibat dari pandemi. Dan ya. Indonesia termasuk yang lulus dari situasi ini gitu. Nah, sehingga ini yang apresiasi ini yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi gitu. Dan ini wajar gitu dari ya suatu pemerintahan yang di periode kedua masih bekerja dengan sangat serius untuk Ya. ya kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakatnya gitu. Oke, kita harapkan sih bisa begini terus lah. Terasa juga mudah-mudahan bagi rakyat Indonesia bahwa ada upaya di akhir masa periode pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini bisa stabil terus. Tapi apakah bisa nih Mas Wahyu? Berdasarkan pengalaman-pengalaman survei Litbang Kompas juga mengawasi landingnya sebuah pemerintahan dari Pak SBY, Ibu Megawati dulu, mungkin ada catatan-catatan. Karena biasanya kalau di ending-ending ini kabinet yang berwarna karena koalisi partai politik sudah mulai sibuk untuk pilpres nanti di pertengahan tahun ini sampai ke akhir. Mas Wahyu punya catatan? Iya, kalau kita bandingkan misalnya di era Pak SBY, memang di akhir-akhir periode itu memang cenderung apresiasinya memang standar ya, tidak terlalu tinggi juga dan tidak terlalu rendah gitu ya. Tapi memang ada upaya yang cukup besar gitu ya, bagaimana kemudian mengakhiri periode pemerintahan itu dengan meninggalkan legacy yang baik gitu ya. Itu yang selalu diupayakan oleh setiap pemerintahan ketika di akhir Mengerti, masa ya. periodenya gitu. Tapi memang tantangannya ketika apakah di kontestasi pemilu itu kemudian pemerintahan ini punya apa ya istilahnya, punya agenda yang lain gitu ya. Artinya ini kan isunya kemudian bagaimana pasca Jokowi itu kemudian pemerintahan juga berjalan, agenda-agenda pembangunan yang sudah Ya. ditetapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf ini juga dijalankan. Karena itu yang menjadi tantangannya ya adalah ketika di tengah apresiasi yang relatif meningkat ini, bagaimana kemudian di sisa masa periode pemerintahan ini bisa menjaga itu tetap stabil dan kemudian bisa naik di akhir-akhir periode. Karena kan kalau kita lihat orientasi perhatian pemerintah ini juga akan disibukkan oleh persiapan pemilu. Iya. Apalagi kemudian di dalam kabinetnya beberapa menteri juga punya peluang menjadi kontestan di pemilu. Artinya keperhatian itu akan sedikit banyak terpecah antara kemudian tetap menjalankan agenda-agenda pemerintahan dengan agenda-agenda kontestasi di pemilu. Nah, ini yang Ya. menjadi tantangan pemerintahan di akhir periodenya, Ya. bagaimana kemudian menyeimbangkan antara agenda kontestasi pemilu itu dengan tetap menjaga ritme jalannya pemerintahan ini agar kemudian stabilitas harapan publik ini tetap bisa terjaga dan terawat Baik. sehingga pada saat akhir periodenya nanti dia berakhir dengan baik gitu ya. Artinya Ya. kepuasan publik juga terjaga di atas 70% misalnya, itu Ya. yang kemudian menjadi tantangan pemerintah di akhir periodenya ini. Baik, itu tantangannya.